Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersama-sama kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan secara not voice, Resort GKI Puruk Jahu. Hari ini Kamis 24 November 2022 bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih setiamu tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Pagi adalah pemberianmu, di mana Tuhan berkenan untuk kembali memberikan kesempatan bagi kami, menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Tuntunlah kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami, agar sepanjang hari ini mampu kami isi dengan hal-hal yang berkenan kepadamu dalam kata dan perbuatan kami. Kami ingin mendasari setiap langkah kami di dalam firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap Tuhan untuk bersama mendengarnya saat ini. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada pagi hari ini adalah persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah kita bertengkar dengan orang lain? Pasti jawabannya pernah. Mengapa bisa terjadi pertengkaran? Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dalam Yakobus mengatakan bahwa pertengkaran, sengketa itu terjadi karena hawa nafsu yang ada dalam diri setiap orang. Hawa nafsu adalah menginginkan sesuatu tapi ketika tidak memperolehnya, lalu orang akan membunuh, iri hati, bertengkar, berkelahi, melakukan perbuatan yang tidak baik kepada sesamanya. Ini yang dijelaskan oleh Yakobus ketika orang yang hidup
senantiasa selalu serupa dengan dunia. Sifat-sifat ini ada dalam diri seseorang ketika ia berusaha untuk menjadi sama seperti dunia atau serupa dengan dunia. Bahkan dikatakan akan muncul congkak, sombong. Orang-orang menjadi tidak setia ketika ia menjadikan kehidupannya serupa dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengingatkan kembali kepada kita bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika setiap orang hidup menjadi mirip, serupa seperti dunia, maka ia adalah menjadi musuh Allah. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, inilah mengapa selalu diingatkan kepada kita anak-anak Tuhan, agar ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia, kita menjadi berbeda dengan dunia. Agar orang lain boleh melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa tidak menjadi seperti dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita berbeda dengan dunia? Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia? Kembali dalam Yakobus ini mengatakan kepada kita beroleh kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita, maka hendaklah kita hidup. Yang pertama, tunduklah selalu kepada Allah, karena dengan tunduk kepada Allah maka kita akan mampu melawan iblis, maka kita akan mampu lari dari nafsu, keinginan-keinginan di dalam diri yang senantiasa membuat kita menjadi serupa dengan dunia. Lalu yang kedua dikatakan, mendekatlah kepada Allah, karena tentu saja Tuhan akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu dan jauhkanlah diri dari hal-hal yang berdosa. Selalu sucikanlah hati agar hidup kita senantiasa hanya fokus kepada Tuhan, tidak menjadi mendua kepada dunia. Ketiga, senantiasa hendaklah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena sejatinya Tuhan akan meninggikan kita di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak mudah untuk melakukan hal demikian dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia, karena kita berada di dalam dunia yang seringkali membawa kita menjadi terkontaminasi dengan dunia. Tetapi ketika kita belajar berproses untuk tetap hidup, melakukan apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam nas kita pada saat ini, belajar untuk hidup tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, mentahirkan dan mensucikan hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan, dan senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Percayalah, kita tidak akan menjadi sama dan serupa dengan dunia, tapi kita akan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, sejenak marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya
Engkau yang boleh menyempurnakan firman ini bagi kami, meletakkannya dalam loh hati kami, menuntun kami untuk melakukannya dalam kata dan perbuatan kami, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Yesus Kristus yang adalah Putra Allah, kami bersyukur karena hari-hari kehidupan boleh kami jalani. Kami bersyukur apapun keadaan hidup kami, Tuhan menjaga dan memelihara kami. Kami percaya kasih setia Tuhan ada bagi keluarga rumah tangga kami. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan menjaga dan menolong anak-anak kami dalam segala rencana dan harapan dalam kehidupan mereka, dengan segala pendidikan yang boleh mereka jalani, studi yang sedang mereka tempuh saat ini. Tuhan yang menganugerahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan bagi kami orang tua. Demikian juga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin beriman, taat, setia dalam pengharapannya, tetap mengerjakan hal-hal yang baik dalam perjalanan kehidupan ke depan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau senantiasa ada menyertai setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Kami percaya Tuhan memberkati Resort GKI Puruk Cahu dalam penata layanan yang ada. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh dilakukan, dikerjakan di dalam pelayanan. Khususnya pada saat ini kami mengingat jemaat Liang Nyaling. Tuhan akan memberkati jemaat yang ada di sana, memberkati dalam tumbuh kembang iman, percaya dan pengharapan mereka. Perkembangan secara kuantitas bahkan kualitas iman semakin nyata dalam perjalanan hidup yang dijalani oleh jemaat Tuhan di sana, bersama dengan setiap orang percaya, penetua dan diakon, pengurus jemaat akan membangun kehidupan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Penata layanan yang terus semakin berkembang untuk mengalami perkembangan yang semakin baik hari demi hari dalam tuntunan Tuhan saja. Kami percaya persiapan-persiapan kami, khususnya dalam rangka kami akan merayakan Natal, kiranya kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, namun senantiasa memfokuskan diri kami untuk tetap terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang menjadi bagian dalam pelayanan di ladang Tuhan, pendeta, penetua dan diakon, pikaris, penginjil dan siapapun kami, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dalam kebersamaan boleh melayani. Demikian dalam setiap tingkatan yang ada, kami menyerahkan sinode, resort, jemaat, agar bersama-sama bersinergi untuk membangun kehidupan pelayanan yang baik, menjadikan gereja Kalimantan Evangelis ini semakin kuat dalam daya, dana, dan juga teologi. Kami menyerahkan setiap harapan-harapan dalam pelayanan kami dalam tuntunan Tuhan saja. Kami juga mohon Tuhan kiranya Kau memberkati para pemimpin kami, pemimpin daerah yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Tuhan memberkati Bapak Bupati, Sekda bersama dengan jajarannya. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya memimpin. Tuhan memberkati agar diberikan hikmat kecerdasan, bahkan juga hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang boleh Tuhan beri, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dalam memimpin daerah Kabupaten Murung Raya ini. Dan kami juga rindu ya Tuhan, situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini, iklim cuaca yang sedang kami alami di musim penghujan ini. Kami mohon kiranya agar daerah di mana kami tinggal tidak menjadi banjir dan tidak mengalami hal-hal yang tidak baik. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang akan menjaga, melingkupi, menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah pinta dan doa kami. Seraya kami mohon juga Tuhan memberkati mereka yang teraniaya, mereka yang dalam keadaan sakit.
mereka yang dalam pergumulan dan persoalan hidup, mereka yang tidak berdaya. Kiranya selalu diberikan jalan keluar yang terbaik, melimpahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami menyadari Tuhan bukanlah atas kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa atas hidup kami, Yesus Kristus Tuhan, yang selalu terus mengajari di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.